Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Polres Pandeglang gelar rekonstruksi pembunuhan mahasiswi. Mantan pegawai BP3 TKI jadi pelaku perdagangan orang. Ratus lapak pedagang dibongkar paksa petugas gabungan. Produk minyak goreng murah yang dirilis oleh Kementerian Perdagangan yakni minyak kita hingga saat ini masih langka di pasaran. Seperti terpantau di sejumlah kios dan warung-warung yang ada di kota Cilegon. Salah satu pedagang mengaku saat ini minyak kita di pasar Keranggot mulai langka. Namun masih ada beberapa yang menjual minyak tersebut dengan stok lama dengan harga Rp16.000 per liter. Selain hanya menyediakan minyak dengan merek lain, pedagang juga hanya menyediakan minyak goreng curah. Pedagang memastikan untuk minyak goreng jenis ini cukup hingga Ramadan mendatang. 13. Ya. Ini udah 1 minggu atau gimana? 1 mingguan. Ya kurang lebih segitu. 1 minggu. Cuman kadang mungkin yang dijual 14-an masih ada stok lama itu. Jadi kan turunnya pelan-pelan. Kalau dari agen ini berapa? 13.300 1 kilo. Sudah lama ya, sebenarnya ya. Sudah dari bulan kemarin sudah mulai menghilang. Yang ada ya sekarang di masyarakat pedagang itu adalah stok lama. Dan mereka masih menjual dengan harga seperti awal mereka mendapatkan. Tapi kalau seandainya mereka sekarang mencari lagi, sekarang memang sudah barangnya nggak ada. Kelangkaan minyak kita di pasar, khususnya di pasar Keranggot, sudah terjadi sejak 1 bulan yang lalu dan yang dijual para pedagang saat ini hanya stok lama. Ariel Maranus dan Rico Alfredo melaporkan dari kota Cilegon. Petugas gabungan dari Satpol PP dan TNI Polri membongkar ratusan lapak pedagang yang berada di Jalan Irigasi Cipondoh, Kota Tangerang. Sedikitnya 300 lapak PKL di kawasan Pasar Sipon yang berdagang di bahu jalan dibongkar petugas. Ratusan pedagang dianggap melanggar peraturan daerah nomor 8 tahun 2018 tentang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Namun para pedagang yang sudah bertahun-tahun berdagang tidak diberikan pemberitahuan terlebih dahulu. Walaupun sempat terjadi penolakan dari pedagang, namun petugas tak digubris dan tetap membongkar lapak dagangan mereka. Rudi, salah satu pedagang, mengatakan dirinya sebenarnya mendukung kegiatan pemerintah Kota Tangerang ditertibkan, namun seharusnya memikirkan pedagang yang berdagang untuk menghidupi keluarganya. Dirinya sangat kecewa oleh pemerintah yang tidak memfasilitasi para pedagang sebelumnya. Kami sebagai masyarakat Cipondoh sebenarnya mendukung kegiatan pemerintah dalam rangka penertiban. Tetapi pedagang-pedagang kami juga harus dipikirkan. Di saat kita ada penggusuran, pedagang-pedagang kami dipikirkan. Karena ini terkait menyangkut masalah kebutuhan hidup, makan dan perut itu buat masyarakat dan pedagang di Cipondoh. Hal yang sama dikatakan Fariza. Dirinya mengklaim mengkontrak di rumah orang untuk berdagang, namun semua dagangannya diangkut petugas tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Kan ini kan rumah orang, saya bukan tanah pengairan. Saya boleh, yang punya kontrakan ini dia nih. Jadi saya kan nggak dikasih tahu bahwa saya tuh nggak boleh jualan di situ, nggak ada yang ngasih tahu. Jadi saya kan kalau dikasih tahu kemana gua nggak boleh jualan. Besok mau digusur semua, ya saya nggak jualan. Tahu-tahu semuanya kanan kiri dibongkar semua. Berarti lu nggak nerima pemberitahuan sebelumnya? Enggak.
Sementara Wawan Fauzi, Kasatpol PP Kota Tangerang, operasi penertiban perda terkait larangan masyarakat berjualan di bahu jalan maupun di trotoar di jalan dan pasar Sipon Kota Tangerang, fungsi penertiban ini akan dikembalikan fungsi untuk akses jalan tanpa adanya kemacetan. Pemerintah Kota Tangerang sedang melakukan operasi penertiban ataupun penegakan perda terkait larangan untuk masyarakat berjualan bahu jalan maupun juga di trotoar. Dan hari ini kita fokus mengadakan operasi penertiban di Jalan Sipon, khususnya di Pasar Sipon, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang. Untuk mengantisipasi kembalinya para pedagang berjualan di badan jalan dan trotoar jalan, petugas akan menurunkan petugas untuk berpatroli. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Aviation Security atau AFSEC yang bertugas mobile atau berkeliling di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Petugas yang biasanya berjaga di pintu keberangkatan dan kedatangan, kini 3 petugas AFSEC ini memantau aktivitas pergerakan penumpang di bandara. Dengan menggunakan sepatu roda, petugas menghampiri sejumlah penumpang yang kebingungan saat mencari counter check-in tiket atau pintu keberangkatan. Salah satu calon penumpang, Dinar, mengatakan bahwa keberadaan petugas secara mobile sangat membantu dirinya ini yang baru pertama kali ada di bandara. Mempermudah kita tanya-tanya sih untuk kita kan nggak tahu ya di mana tempatnya, jadi mempermudah aja. Permudah aja ya? Ya. Tadi emang kesulitannya apa di sini tadi? Kenapa? Kesulitannya apa? Iya kan soalnya kan kesulitannya kan ini kan banyak nih. Terus kan biasa ada tulisannya di mana untuk aku udah check in, cuman bingung. Jadi aku mempermudah untuk menanyakan tempat check innya lagi. Sementara Humas Bandara Soekarno-Hatta, Holik Muwardi, mengatakan AFSEC Mobile untuk meningkatkan level of service kepada jasa pengguna bandara, yakni penumpang. Nantinya petugas AFSEC Mobile ini akan ditempatkan di terminal lainnya, yakni Terminal 1 dan 2. Ketahui bahwa kondisi di Bandara Soekarno-Hatta sudah terlihat semakin pulih ya dengan bertambahnya penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, dan kami di Bandara Soekarno-Hatta melakukan inovasi dengan adanya kehadiran dari AFSEC Mobile. Angkasa Pura II selaku pengelola berharap dengan kehadiran AFSEC Mobile bisa membantu seluruh penumpang saat berada di Bandara Soekarno-Hatta. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.